Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan memberikan kuliah untuk mata kuliah MPKA, yaitu ada dua hal ya. Yang pertama adalah sejarah penelitian ilmu keluarga yang memang agak unik gitu ya. Dan yang kedua mengenai persiapan-persiapan untuk desain yang dimulai dengan konsistensi atau runutan gitu ya, antara judul, kemudian tujuan, baik itu umum maupun khusus, ada contoh lah ya, dan juga kerangka pemikiran. Jadi konsistensi atau runutan sebelum kita mendesain suatu penelitian. Baiklah, karena waktunya sangat terbatas, maka PPT juga disediakan, buku MPK juga ada, maka saya akan memberikan secara ringkas gitu ya. Baiklah, oke. Ini buku yang kami persembahkan untuk mahasiswa khususnya IKK ya, baik itu S1, S2 maupun S3. Jadi MPK ini memang sengaja kita tulis untuk kepentingan khususnya untuk mahasiswa IKK dulu gitu ya. Nah, mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa departemen lain atau universitas lain. Nah, MPK ini sangat unik. Metode penelitian keluarga ini sangat unik. Memang MPK adalah bagian dari metode penelitian ilmu sosial, tetapi karena keluarga ini unitnya adalah bisa individu, bisa pasangan suami istri, bisa unit keseluruhan keluarga, maka penulisan buku MPK yang khusus dirancang di Departemen IKK maka adalah sangat unik. Oke, dan ini sudah kami tulis, alhamdulillah gitu ya. Kita persembahkan untuk mahasiswa dan juga para dosen. Nah, yang kedua sebelah kanan ini adalah sebetulnya panduan gitu ya. Jadi modul lah gitu ya. Modul untuk menjelaskan secara garis besar apa sih analisis SEM, syarat-syaratnya apa, dan bagaimana cara menyusunnya. Jadi memang structural equation modeling sudah diarahkan kepada mahasiswa S1, S2 maupun S3 yang ada di IPB untuk menggunakan analisis ini. Nah, ini silahkan modulnya juga tersedia. Nah, kemudian kami juga sudah menyusun, ini adalah hasil-hasil instrumen atau assessment yang sudah kami validasi dari berbagai penelitian di Departemen IKK, baik penelitian itu dari kelompok dosen maupun kelompok dosen dengan mahasiswanya, mahasiswa bimbingan maupun mahasiswa para asistennya. Nah, ini adalah perjalanan hasil penelitian ya kira-kira 20 tahunan lah ya di IKK yang dulunya GMSK, maka sudah kami bukukan menjadi asesmen gender dan keluarga ada 3 jilid, jilid 1, 2, 3. Nah, buku teks ini adalah mendukung buku teks yang metode tadi. Ini adalah contoh-contoh assessment atau instrumennya ya. Baiklah, saya buka dengan mata kuliah ini yang minggu ketiga ini, saya buka dengan istilah frame analisis. Mohon maaf ya. Jadi analisis frame itu figura gitu ya. Nah, ini saya adopsi dari idenya Irving Goffman tahun 95. Ya, bahwa setiap peneliti, saya minum dulu. Setiap peneliti itu mempunyai
lensa ya, lensa pandangan atau lensa ide-ide yang luas atau bentuknya bermacam-macam. Oke. Jadi hal-hal yang mempengaruhi pandangan seseorang atau cara seseorang menganalisis atau memecahkan masalah itu tergantung dari latar belakang pendidikannya, tergantung dari sosial budaya di mana dia dibesarkan atau di mana dia hidup, budaya masyarakatnya, dan juga personalitasnya, jadi karakternya. Oke, kalau ada seorang, apalagi seorang peneliti ya, atau seorang individu aja lah ya, mempunyai pandangan yang lebih luas, pandangan yang atau pandangan yang lebih sempit. Semua itu tergantung dari ini tadi ya, latar belakang dan sebagainya. Oke. Nah, oleh karena itu, di dalam rangka akademis dan dalam rangka untuk memahami ilmu keluarga yang sangat luas, yang multi aspek, yang analisisnya itu tidak cuma satu pandang sudut, maka diperlukan metode penelitian ilmu keluarga ya, metode penelitian keluarga yang disusun oleh Departemen IKK ini. Nah, sehingga luasnya frame seseorang tadi minimal bisa distandarisasi untuk kepentingan akademis. Distandardize kan ya. Jadi bagaimana desain penelitinya, metode samplingnya, kenapa memilih metode sampling non-probability, kenapa tidak memilih probability gitu ya. Measurement-nya bagaimana, assessment-nya, pendekatan teorinya gimana, lama waktu penelitian, analisis datanya, dan segala macam. Nah, kemudian capability peneliti yang dilandasi oleh human capital-nya, research background-nya, educational background-nya, ini juga kita dampingi. Oke, personality peneliti juga kita ingin bentuk juga. Bagaimana tidak bias, yang open mind, open heart itu ya. Jadi kita tidak judgmental terlalu gampang. Kemudian kita meremehkan sudut pandang orang lain. Nah, makanya learning outcome-nya juga membentuk motivasi budaya kerja yang baik, lingkungan dan budaya asal yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk mendukung profesionalisme gitu ya, dan intuisi dan emosional yang ingin kita bentuk menjadi karakter yang baik. Jadi sehingga luas frame seseorang peneliti minimal dari learning outcome yang ingin dibentuk oleh Departemen IKK itu menjadi suatu standar minimum yang profesional. Oke. Tuh, maaf ya. Nah, oke, kita mulai dari sejarah metode penelitian ilmu keluarga. Tadi itu background-nya ya. Background ini yang tadi itu kita konekkan dengan informasi pemahaman tentang sejarah. Bahwa metode penelitian keluarga ini mempunyai sejarah yang unik ya. Memang kalau belajar ilmu keluarga satu-satunya hanya di Amerika. Karena di Amerika itulah prodi ilmu keluarga satu-satunya yang ada. Di Eropa dan sebagainya tidak ada. Adanya ilmu sosiologi. Oke. Sehingga metode penelitian keluarga ini yang didesain oleh universitas-universitas di Amerika yang menggeluti ilmu keluarga, maka kita ingin tahu bagaimana sih awal mulanya, gitu ya. Oke. Jadi MPK ini berkembang terutama setelah adanya perkembangan teknologi dan juga dinamika masyarakat di Amerika khususnya yang membutuhkan suatu analisis yang tepat gitu ya. Nah, analisis yang tepat inilah dicari
gitu ya, dicari, diupayakan, didiskusikan, sehingga muncullah suatu era-era di mana universitas ini ingin melihat apa sih permasalahannya keluarga, apa sih kebutuhannya keluarga, bagaimana solusinya. Nah, kemudian bekerja sama dengan pemerintah ya, government di situ. Dalam hal ini ada government itu ada dua ya. Yang satu adalah pemerintah yang namanya state, negara bagian. Dan satu lagi adalah pemerintah federal, suatu pemerintah nasional lah gitu ya. Nah, metode penelitian keluarga ini didesain betul-betul serius di Amerika sejak kapan? Sejak abad 18-19. Oke, karena kenapa? Karena untuk memahami warga negaranya sendiri, untuk memahami keluarga yang ada di dalam wilayah Amerika sendiri, nanti ada macam-macam tipenya ya, maka diperlukan suatu analisis. Nah, analisis inilah yang memerlukan metode-metode ya. Nah, sehingga apa yang ada di situ, government begitu pula juga masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana sih persoalan ini, bagaimana meningkatkan kesejahteraan mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat, maka hal ini diperlukan suatu metode penelitian yang berasal dari level individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, metode penelitian keluarga ini, unit keluarga ini ada di prodi yang namanya Home Economics. Oke. Nah, sejarahnya mulai populer abad ke-19. Berarti tahun 1800-an gitu ya. Nah, metodenya memang diawali dari pendekatan kualitatif dulu, karena memang pada saat itu yang muncul awalnya adalah kualitatif. Nah, kemudian dibantu oleh para ahli kuantitatif, kemudian menjadi mixed method. Oke. Nah, kemudian ada studi-studi yang quasi eksperimen, ya karena memang kalau eksperimen pure tidak mungkin kan manusia diberi apa namanya metode eksperimen yang seperti kayak kita eksperimen hewan atau tumbuhan, tidak mungkin. Maka eksperimen yang berkaitan dengan human namanya quasi eksperimen. Nah, quasi eksperimen ini kemudian ada metodenya dan segala macam. Nah, ini mulai apa namanya meningkat apa namanya interestnya itu setelah pasca Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian dikaitkan lagi metode ini dengan teori-teori. Teori apa, paradigma mana nih yang lebih menguasai pada eranya? Maka kalau awal-awal keluarga itu adalah teori struktural fungsional dan juga teori sistem. Nah, oke ya. Nah, apabila dikaitkan tahapan-tahapan masyarakat, maka yang bisa kita lihat di sini ada sejarah ilmu keluarga, ada istilah pre-research, jadi pra-research ya, itu periode sebelum 1850. Nah, kenapa kok 1850? Karena di Amerika 1850 itulah mulai ada apa namanya peralihan antara tradisional dengan modern. Sudah mulai dibangun rel kereta api, keluarga yang tadinya di desa, bapaknya sudah mulai sekarang bekerja mendapatkan cash ya, mendapatkan uang dengan adanya apa namanya pembangunan rel kereta api. Bapaknya keluar dari desa ngikutin pembangunan sepanjang kereta api dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Ini tahunnya adalah 1850. Jadi periode sebelum itu dianggap sebagai pre-research karena memang metode-metode researchnya adalah metode riset yang sangat tradisional spesifik lokal ya.
Nah, begitu 1850 ada perubahan keluarga di mana bapaknya pergi untuk mencari uang cash. Nah, ini sudah mulai ya. Jadi setelah itu antara 1850 sampai 1900 ini desain penelitiannya juga mulai berubah searah dengan perubahan teknologi dan juga searah dengan perubahan apa namanya, revolusi-revolusi industri. Nah, di sini disebut sebagai periode sosial Darwinisme. Oke, studi pustakanya juga sudah mulai banyak, kemudian, apa, teknologi sudah lokomotif juga semakin banyak, sarana prasarana jalan sudah mulai terbuka dengan adanya rel kereta api tadi, mobilitas penduduk juga sudah mulai meningkat, oke. Nah, pada tahun 1900 ini sampai 1950 di dalam, periode itu ada sebelum Perang Dunia I, kemudian ada Great Depression tahun 1930, kemudian ada Perang Dunia Kedua mulai dari 40 sampai 45, kemudian, pasca perang segala macam, ditambah dengan perubahan mobilitas, dinamika masyarakat, ditambah dengan peningkatan industrialisasi, ditambah lagi dengan IT sudah mulai, ada telepon segala macam ya mulai digunakan, listrik semakin meluas, maka pengetahuan baru mulai, meningkat seiring dengan metode-metodenya, penelitian juga semakin canggih. Sudah mulai ada prakomputer, sudah mulai ada apa namanya, pengolahan data dengan mainframe ya, mesinnya segede ada di universitas saya itu, segede lokomotif ya. Itu adalah komputer komputer, awalnya seperti itu, oke? Nah, ini disebut sebagai energizing science. Jadi sainsnya sudah mulai punya energi gitu ya, tertingkatkan energinya gitu ya. Oke, nah setelah itu, setelah tahun 1950, maka mulai para ahli keluarga setelah Perang Dunia, ini mulai building teori yang semakin canggih. Jadi kalau, misalnya Mbak dan Mas melihat buku-buku, kok buku-buku ilmu keluarga yang kuno-kuno aja. Jadi bukan bukan cuma kuno-kuno aja, jadi itu dianggap sebagai tonggaknya. Meskipun sekarang ada baru, tapi struktural fungsional yang lama itu memang tahun 50-an. Jadi buku-buku yang lama, punyanya McCubin juga tahun 60 sampai itu kan ya, kemudian apalagi kalau kita lihat Margaret Mead, Margaret Reed ya, itu juga tahun-tahun 50-an. Kalau kita lihat misalnya, apa namanya, buku-buku yang, berkaitan dengan, teori-teori struktural fungsional, kita masih pakai yang lama, itu adalah di situ awalnya. Jadi, dipakai aslinya yang muncul, awalnya ya. Nah, setelah itu conceptual framework ini sampai tahun sekarang ini ada perubahan variasi, oke? Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan reformasi sosial ya, era progresif, ada disebut sebagai contemporary ilmu keluarga. Jadi kontemporer, sudah nggak klasik lagi. Nah, jadi home economics ini adalah mulai-mulainya ilmu keluarga itu berasal dari yang sangat sederhana. Home economics hanya untuk mempelajari kehidupan keluarga, cara manajemen sumber dayanya, cara manajemen waktunya, kemudian ada alokasi waktu untuk kegiatan apa saja, alokasi keuangan ya, sangat sederhana dulu. Tahun 20-an. Jadi tahun 20-an ini sebelum Great Depression ya. Nah, ini istilahnya kalau di Amerika, ini sekolahnya para perempuan. Jadi para perempuan itu diperbolehkan sekolah, ilmunya ini dulu, home economics. Karena memang di sana perempuan masih belum banyak diperbolehkan untuk kuliah.
Jadi home economics ini bentuknya masih non-gelar. Jadi 1-2 tahun, jadi seperti kayak college gitu ya. Nah, lama-lama sampai kemudian ada S1-nya. Lama-lama lebih kaitannya dengan manajemen ekonomi yang lebih canggih dan diakui sebagai sains. Awal-awalnya itu bukan sains. Awal-awalnya yang ilmu tata kelola rumah tangga lah ya, yang untuk perempuan. Tapi didesain untuk jadi guru. Nah, guru ini nanti ngajarin anak-anak muridnya untuk berpikiran rasional. Jadi itulah ilmu keluarga awal yang ada di Amerika. Tidak ada di belahan bumi yang lain. Jadi sepertinya mereka mengerti dan paham bahwa berkeluarga itu ternyata memerlukan kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini kemudian didesain supaya nanti dipelajari oleh anak-anak sejak SD, SMP, SMA melalui pelajaran namanya home economics. Nah, supaya ada guru-guru yang mempunyai kompetensi home economics, maka dibukalah yang namanya college 1-2 tahun untuk mencetak guru-guru PKK lah ya itu. Awalnya itu tahun 1920-an. Oke. Nah, setelah itu lama-lama ilmu home economics ini berubah menjadi lebih keren lagi. Namanya adalah Human Development and Family Studies. Lama-lama sebagian lagi mengatakan ada Family Resource Management. Lama-lama lagi menjadi Family Economics. Gitu ya. Jadi yang awal-awalnya sangat sederhana, kemudian dipecah-pecah, bahkan pengasuhan juga menjadi satu mata kuliah tersendiri. Oke. Nah, tahun 20-an, 30-an ini era kembalinya ke personal. Jadi artinya di mana era-era personal ini menjadi satu gebrakan bahwa yang dulunya eranya adalah era komunitas. Jadi era itu orang mikirin tuh ya mikirin keseluruhan. Nggak perlu individu itu. Tapi begitu 1920, 1930, di mana dinamika masyarakatnya sudah semakin canggih, maka era personal, dibilang era kembalinya ke personal, karena memang pernah personal itu dimunculkan, tapi ditenggelamkan. Oke. Nah, di Amerika diakui seperti ini, individualis itu bukan untuk menang sendiri. Individualis ini adalah suatu hak, diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya apa sih tujuannya hidup itu, maka carilah secara individu yang mungkin tujuan hidupnya ini gayanya beda-beda, oke ya. Nah, ini namanya sense of depersonalization itu pernah menjadi sesuatu yang kurang baik gitu loh ya. Tetapi kemudian muncul kembali. Oke. Nah, di sini ada plenty, play, leisure, self-fulfillment, dreams, pleasure, to immediate gratification, personality, public relations, gitu ya. Dari selebriti coba kita lihat kayak gini. Ini adalah menunjukkan kata-kata yang berfilosofi bahwa Amerika itu mempunyai domain personal di samping domain kebersamaan. Nah, sehingga hubungan antara individu dengan individu yang lain menjadi sangat-sangat penting. Bukan mengegoiskan diri sendiri, tidak ya. Masing-masing ditingkatkan personality yang baiknya, tetapi personality yang satu dengan personality yang lainnya dikonekkan face to face. Jadi ada communication efektif, ada communication interpersonal, ada communication intrapersonal. Nah, itu masuk ke dalam metode
penelitian, ya, kebutuhannya. Oke. Oke. Nah, setelah pasca Perang Dunia II, nah ini kembali ke normalsi. Jadi artinya kehidupan yang tadinya Perang Dunia I lah, kemudian sebelumnya Great Depression dulu ya, berbarengan dengan Perang Dunia I, Perang Dunia II, perang aja dunia ini, ya. Dan perang itu juga sambung menyambung sampai tahun 60. Sebetulnya yang kalau kita lihat Amerika dengan Korea, Amerika dengan Vietnam gitu ya. Tetapi memang sudah perang tidak di belahan Eropa, beralih ke Asia gitu ya. Nah, intinya setelah Perang Dunia Kedua kehidupan balik ke normal. Nah, dengan adanya balik ke normal ini kemudian dibutuhkanlah penelitian-penelitian termasuk juga metodenya, masuk kemudian mixed method gitu ya. Bagaimana sih caranya supaya orang tuh happy? Yang korban-korban perang itu diterapi, family-familynya diterapi, perempuan-perempuannya diterapi, laki-lakinya diterapi. Oke ya. Nah, di sini structural, functional, dan family system teori dia di mix dengan apa namanya point of view psikologi, psikologi klinis, psikologi sosial dan sebagainya. Oke. Nah, tahun 60-70 ini kembali lagi konsensus pasca perang itu menjadi rusak karena memang ada revolusi cultural. Oke. Anak-anak generasi yang dilahirkan tahun 50 atau 45 setelah pasca perang tadi, generasinya kan sudah mulai ABG nih. Nah, generasi ABG ini kemudian menunjukkan kayak seperti rebellion gitu. Nah ya, jadi generasi-generasi, jadi kalau kita belajar metode atau belajar sejarahnya, kita tidak bisa terlepas dari belajar sejarah masyarakat itu sendiri. Nah, pada tahun ini ada istilah cultural revolusi budaya hipis ya, yang tadinya ya anak-anak itu dikekang, ada aturan kuat, aturan didobrak. Yang tadinya berkeluarga itu harus harus nikah dulu, nggak mau nikah hamil dulu. Yang namanya make love itu adalah suatu privacy yang sakral, ini dia rame-rame make love together di taman. Nah ya kayak gini lah ya. Orang menggugurkan, hamil digugurkan. Ya nggak boleh tetap saja bandel gitu ya. Nah, tahun ini adalah rusaknya konsensus pasca perang oleh siapa? Oleh generasi anaknya generasi baby boomer yang sudah menuju remaja. Oke. Nah, penelitian pun juga mulai berubah metodenya. Bagaimana untuk menangkap ide-ide, menganalisisnya itu yang harusnya seperti apa? Loh ini nih ada suatu ketidaknormalan atau seperti apa? Nah, kemudian adalah itu ya namanya teori konflik sosial, bagaimana cara mengukurnya segala macam masuk ke dalam kebutuhan metode penelitian. Ditambah dengan IT yang semakin canggih, komputer sudah mulai jalan. Oke, meskipun masih belum ada PC ya, masih adanya adalah mainframe. Jadi komputernya itu yang tadi komputer pusat gitu ya. Oke. Nah, tahun 90-an ini sudah gayanya sudah kontemporer. Semakin banyak variasi modifikasi dari yang tradisional. Semakin banyak feminisme, etnis minoritas, LGBT, sudah mulai orang nggak mau nikah, sudah mulai orang beli bank sperma, itu sudah mulai. Apalagi sekarang, ya. Jadi ini paling tidak ada perkembangan-perkembangan metode penelitian yang semakin lama semakin canggih.
Nah, alhamdulillahnya juga perkembangan IT semakin tinggi. Sehingga ada metode-metode mulai dari observasi, mulai dari direkam ya. Kemudian ada lagi mungkin kalau sekarang pakai eh, mengambil data pakai Google Form, kemudian ada video call, yang video call tadi kemudian wajahnya dianalisis gitu ya. Jadi semakin canggih lah sekarang. Nah, ini kira-kira cakupan penelitian di ilmu keluarga ini sangat-sangat luas ya, sesuai dengan eh, Ibu pernah cerita, Ibu tayangkan waktu awal-awal itu bahwa teori keluarga itu ya berasal dari rumpun-rumpun teori, bisa dari sosiologi, dari psikologi, dari anatomi fisiologi ya, ada dari manajemen ekonomi manajemen. Nah, kira-kira cakupannya ini ada ekonomi keluarga, perilaku konsumen, manajemen rumah tangga, tumbuh kembang anak. Nah, sayangnya tumbuh ini IKK sudah tidak boleh karena tumbuh ini menjadi ruang lingkupnya prodi gizi masyarakat ya. Jadi kita tinggal perkembangannya. Kalau dulu kita boleh tumbuh kembang karena masih ada departemen GMSK. Sekarang GM-nya pecah, ke IKK-nya pecah. Jadi tumbuhnya sama kembangnya itu dipisah gitu ya, interaksi dan sebagainya. Nah, yang nomor 7, interior design. Kita belum punya. Kalau nggak salah di UPM sudah mulai ada, ya. Dan di Amerika pasti ada. Manajemen hotel institusi kita tidak punya. Di ya maklumlah di Indonesia masih belum sampai seperti itu ya. Tapi di Amerika ada, pangan gizi ada, tapi terpisah prodinya. Pakaian dan desain kita juga tidak punya. Nah, kemudian perumahan pemukiman kita masih belum nyampe ke situ. Meskipun perumahan dan pemukiman ada juga, dia ada di teknologi sipil ya, teknik sipil ya. Nah, jadi kalau kita lihat, melihat dari cakupan penelitian keluarga yang ada di Amerika ini, maka kita bisa melihat bahwa semua kehidupan keluarga membutuhkan ilmu keluarga dan itu dipersiapkan di home economics di Amerika ya. Oke. Oke, terima kasih. Ini yang pertama, topik pertama dari saya. Nanti akan disambung di topik yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.